Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti Ekaristi ini di Gereja Katedral Surabaya, maupun Anda yang mengikuti Ekaristi ini dalam live streaming di tempat masing-masing, maupun Anda yang mengikutinya melalui Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini Anda sedang berada. Hari ini kita memasuki sebuah masa yang penuh harapan, Adventus. Masa penantian di mana kita dipanggil untuk semakin menjaga diri, menata diri dalam harapan dan pertobatan, menyiapkan diri kita, mengimani dan menerima Yesus dalam kasih-Nya. Maka semoga dengan berkat Tuhan kita dapat memasuki masa Adventus ini dengan penuh iman, dengan penuh pertobatan dan penuh harapan. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sutilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat-Mu di Paroki Katedral Surabaya maupun dimanapun umat-Mu berada semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambut-Nya. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami.
Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para keruh, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak berkekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Markus bab 13 ayat 33. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu saat terjadi diskusi apakah di pos satpam itu ada TV-nya atau tidak. Nah ini di pos satpam ini sebaiknya ada TV-nya atau tidak. Nanti kalau ada TV-nya, satpamnya pas nonton film yang seru, enggak tahu kalau ada orang mau masuk, tidak membuka pintu dengan sigap. Tapi kalau tidak ada TV, kalau malam tidur, gimana? Wah, itu yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang yang bertugas sebagai penjaga pintu tidak tidur. Itu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah. Tidak mudah jika yang menjaga pintu di malam hari itu adalah Anda dan saya. Tidak mudah. Anda dan saya bisa saja komplain, ini penjaganya begitu, begini. Tapi jika suatu saat Anda atau saya yang harus berada di pos jaga pintu itu mulai jam 7 malam misalnya, sampai jam 7 pagi. Apa yang Anda dan saya kerjakan ketika jam mulai bergerak, jam 9 malam, 11 malam, jam 1 malam, jam 2, 3 dini hari. Apa? Tidak mudah. Hal yang tidak mudah itulah yang hari ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan betapa tidak mudahnya juga berjaga-jaga menantikan datangnya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengawali dibukanya masa Advent dengan penyalaan lilin Advent yang pertama di minggu ini. Dengan tegas Yesus memberi nasihat kepada para murid. Hati-hati, hati-hati. Berhati-hatilah dan berjagalah. Mengapa? Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba.
Maka apa yang diajarkan oleh Yesus ini dijelaskan dengan perumpamaan, dengan cerita, kisah. Hal itu sama seperti, ini Yesus mulai menjelaskan dengan gambaran. Sama seperti orang yang bepergian dari rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab rumah itu kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Dan juga memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Apakah menjelang malam? Apakah tengah malam? Apakah larut malam? Apakah pagi-pagi buta? Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya tertidur. Sudah dikasih Tuhan. Menjadi pertanyaan besar bagi Anda dan saya, bagaimana masa Advent dengan 4 lilin Advent ini menggambarkan 4 minggu Advent yang akan kita masuki hari demi hari. Memanggil kita untuk berjaga-jaga. Bacaan pertama hari ini menunjukkan kepada kita dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa orang yang melanggar, orang yang ngeyel, orang yang bebal, orang yang menyimpang dari jalan Tuhan itu lelah. Orang yang lelah bukan hanya orang yang lelah hidup di jalan benar dengan banyak tekanan, banyak kesulitan, tantangan. Tetapi ternyata dari kitab Yesaya yang hari ini kita dengarkan, orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, orang yang bebal, sesat pun lelah. Sampai-sampai dalam doa orang yang menyesal, orang yang habis karena kesesatannya, sampai-sampai berdoa, dan doanya sungguh membuat orang tercekam. Yesaya bab 64 ayat 17. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat? Ini sebuah teriakan. Teriakan dari orang yang ingin tidak sesat, namun sesat. Meskipun itu adalah pilihan sendiri. Namun dalam kesesatannya itu dia berdoa, dan doanya, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini gambaran Anda dan saya? Gambaran Anda dan saya dalam hidup sehari-hari. Inginnya hidup selalu di jalan Tuhan, hidup lurus. Namun seringkali begitu banyak tekanan, begitu banyak godaan, begitu banyak informasi yang menyesatkan, akhirnya kita pun sesat. Sesat dalam hidup harian, sesat dalam panggilan sebagai kepala keluarga, sesat dalam panggilan sebagai seorang ibu keluarga, sesat sebagai seorang murid Kristus, sesat sebagai hamba Tuhan, sesat dalam pekerjaan kita. Maka hari ini kita diingatkan, justru di Minggu Advent pertama, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, berhati-hati, supaya pada saat Tuhan datang, hidup kita tidak sesat. Supaya pada saat Dia datang, hidup kita tidak terlena dalam dosa dan kesesatan. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu untuk hidup benar dan membaharui diri. Namun bersama Yesus yang sedang kita imani dalam Ekaristi ini, kita akan mampu. Mohonkanlah kuasa Roh Kudus untuk dapat memasuki masa Advent dengan sukacita dan pengharapan, dalam pertobatan dan semangat untuk dibaharui, agar sungguh Anda dan saya diizinkan hari demi hari ke depan selalu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup harian kita, untuk hidup benar, hidup dalam kasih, hidup dalam jalan Tuhan dengan kasih-Nya.
Berkat Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas perjamuan Ekaristi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap teguh berharap untuk menikmati perjamuan surgawi yang Kau janjikan, seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki masa Adventus. Sangat dianjurkan, meskipun tidak wajib juga. Alangkah lebih baik jika di rumah masing-masing juga membuat 4 lilin Advent untuk dijadikan nyala lilin 1 minggu demi 1 minggu, dinyalakan bertahap demi bertahap, dijadikan nyala lilin yang mengiringi doa Anda bersama keluarga. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah meneguhkan iman saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putranya. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati. Semoga Allah mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.